Abandoned Home for the Abandoned mungkin adalah julukan yang tepat ditujukan kepada Forest Haven Asylum. Bangunan terbengkalai tersebut dulunya pernah menjadi rumah bagi mereka yang tak punya rumah atau kurang diterima di masyarakat. Forest Haven Asylum sempat berjasa dalam menyediakan rumah bagi mereka yang membutuhkan, sebelum akhirnya ditutup dan menjadi terbengkalai. Pertama kali dibuka pada tahun 1925, Forest Haven Asylum merupakan fasilitas tinggal untuk anak-anak dan orang dewasa dengan disabilitas intelektual yang berlokasi di Laurel, Maryland. Kala itu, Forest Haven Asylum yang dioperasikan oleh District of Columbia berperan sebagai institusi yang diarahkan untuk merawat, mengajari keterampilan kerja, dan memberikan pelatihan penting kepada orang-orang yang ada di sana. Forest Haven Asylum sendiri dibuat khusus sebagai tempat perawatan anak-anak yang sakit mental, cacat, atau tidak dapat berfungsi secara normal di masyarakat. Dengan lahan seluas 300 hektar dengan 22 bangunan terpisah, Forest Haven Asylum mampu menampung lebih dari 1.000 pasien. Namun sayangnya di tahun 1960-an, dana untuk institusi yang besar dan luas tersebut mulai mengurang dan tersendat. Pemotongan demi pemotongan dana akhirnya berimbas kepada pengoperasian Forest Haven Asylum. Oleh karenanya, kala itu semua program rekreasi yang ada harus dihentikan serta para staf pun dikurangi dan digantikan dengan para staf yang tidak memenuhi syarat dan standar. Hal ini dikarenakan susahnya dana operasional untuk Forest Haven Asylum. Keadaan semakin buruk sehingga para staf, dokter, dan perawat mulai merasa frustasi dengan keadaan yang ada. Kondisi tersebutlah yang menjadi awal mula cerita tak manusiawi yang terjadi di Forest Haven Asylum. Kondisi keuangan yang tak kunjung membaik berimbas kepada buruknya kondisi dan kualitas hidup di Forest Haven Asylum. Para pekerja di sana mulai melampiaskan rasa frustasinya kepada pasien di sana yang harusnya mereka jaga dan lindungi. Kekerasan demi kekerasan serta pelecehan demi pelecehan kerap terjadi di sana. Hal tersebut mengakibatkan mulai banyaknya pasien yang terbengkalai, terlantar, dan sekarat. Namun parahnya, para staf dan dokter di sana mengabaikan hal tersebut. Kabarnya ada banyak juga para pasien yang meninggal di sana yang pada akhirnya hanya dikuburkan di sebuah lapangan tak bertanda di dekat Forest Haven Asylum. Ratusan pasien menderita dan meninggal di sana. Bahkan menurut salah satu laporan, beberapa pasien juga dijadikan subjek eksperimen medis sebelum akhirnya meregang nyawa di sana. Sebelum penutupannya di tahun 1991, di antara tahun 1989 dan 1991, Departemen Kehakiman mulai memantau kematian akibat pneumonia aspirasi yang terjadi di Forest Haven Asylum. Pneumonia aspirasi itu sendiri merupakan suatu kondisi yang disebabkan oleh prosedur pemberian makan yang tidak tepat. Juga laporan-laporan mengenai pelecehan fisik, mental, dan seksual yang merajalela di Forest Haven Asylum pun mulai terkuak. Para penduduk setempat bersaksi bahwa para pasien dipukul dengan sabuk dan tongkat baseball. Tercatat ada sekitar 389 orang yang dikubur secara sembarangan. Beberapa di antaranya bahkan dikubur secara dangkal. Hal inilah yang menyebabkan Forest Haven Asylum bahkan digadang-gadang sebagai salah satu institusi paling mematikan di Amerika Serikat. Meskipun terletak jauh dari kota dan tersembunyi di balik pepohonan, tragedi yang terjadi di sana tetap tersebar sehingga tempat tersebut sangat terkenal akan tragedi tak manusiawinya. Saat ini Forest Haven Asylum masih berdiri kokoh namun terbengkalai, seakan menjadi saksi bisu akan kebrutalan para karyawan terhadap para pasien di sana. Tak ada yang tahu mengapa Forest Haven Asylum tidak dirobohkan dan tetap dibiarkan berdiri sampai saat ini. Meskipun biasanya bangunan yang terbengkalai akan segera dirobohkan. Saat pengunjung mengunjungi Forest Haven Asylum, keheningan yang menakutkan akan menjadi satu-satunya teman. Pengunjung akan menemui cat-cat yang mengelupas, lantai dan langit-langit yang penuh debu dan tanah, lorong-lorong gelap, serta gundukan tanah yang menumpuk khususnya di tangga. Ketika mengunjungi Forest Haven Asylum, bukti-bukti kehidupan di sana dahulu kala pun masih bisa dijumpai, seperti dokumen pasien, laporan tertulis, kursi roda, meja-meja, serta berbagai barang milik pasien. Tempat tidur yang dahulu ditempati oleh para pasien pun masih bisa dijumpai terbengkalai di dalam Forest Haven Asylum. Sedangkan para keluarga korban akhirnya menaruh satu batu nisan di lapangan dekat Forest Haven Asylum sebagai penanda adanya kuburan massal di lapangan tersebut.